Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi rencana dikeluarkannya instruksi Presiden mengenai kekerasan seksual terhadap anak. KPAI berharap gerakan ini tidak bersifat seperti pemadam kebakaran, namun bisa menjawab akar masalah. Kekerasan seksual kepada anak-anak yang akhir-akhir ini terjadi diperlukan penanganan khusus. KPAI mengapresiasi rencana dikeluarkannya Inpres mengenai kekerasan seksual kepada anak. KPAI menilai Presiden dapat melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, hingga DPR serta masyarakat maupun orang tua untuk berembuk soal kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak. KPAI mengharapkan pemerintah menyiapkan tindakan pencegahan dengan membuat sistem perlindungan anak serta merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk memutus mata rantai kejahatan seksual dengan menerapkan pasal berlapis untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Pada aspek penanganan, sebaiknya pemerintah menyiapkan pusat penanganan anak yang dilengkapi fasilitas penyembuhan trauma dan penyakit kelamin di daerah yang mempunyai kasus kejahatan pada anak. Sehingga jika ada anak dan orang tua yang melapor, korban bisa ditangani secepatnya. Sementara dari sisi pendidikan, di dalam kurikulum perlu dimasukkan materi kesehatan reproduksi dan cara anak melindungi diri dari kejahatan. KPAI merekomendasikan agar segera dibuat sistem informasi perlindungan anak secara online dan offline, yang di dalamnya ada fasilitas pengaduan sampai informasi yang terkait dengan pelindungan anak. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, situasi sosial masyarakat, terutama anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kejahatan seksual anak, bunuh-membunuh antar anak, serta sodomi anak seakan tidak pernah berhenti menghiasi berita di media massa. Dan banyak ormas-ormas belakangan terakhir mendeklarasikan gerakan anti kekerasan seksual terhadap anak atau kejahatan terhadap anak. Sebetulnya kasus ini sudah ada sejak dulu sekali, tetapi baru sekarang seolah seluruh elemen memperhatikan. Darurat kejahatan terhadap anak, itulah yang menjadi tema dialog kita pada malam hari ini. Sudah hadir di studio kami dua narasumber, Titi Haryati, anggota KPAI, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia ya Bu ya. Selamat malam Bu Titi Haryati. Selamat malam. Pak Erlangga Masdiana, kriminolog. Selamat malam Pak. Iya, ini Bu Titi dulu selaku Komisioner KPAI di bidang kesehatan dan nafsa ya Bu ya. Ini kalau kita melihat kejahatan terhadap anak, apalagi di bawah umur, terutama lingkaran yang pertama yang melindungi adalah keluarga. Setelah itu sekolah. Seperti apa Anda melihat para perilaku orang tua dalam merawat dan mendidik serta menjaga anaknya? Ya, keluarga itu merupakan tanggung jawab pertama dan utama bagi anak. Otomatis itu sudah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk anak yang sudah dilahirkan. Nah kemudian ke sekolah itu karena melalui pendidikan di luar, dan begitu juga ada masyarakat. Sehingga ini perlu ada suatu sistem kerjasama, sinergi antara rumah, sekolah dan masyarakat. Jadi pendidikan suatu karakter yang kokoh, kuat yang harus ditanamkan kepada anak dari sejak dini. Oke, dalam permasalahan ini kita melihat apakah memang belum adanya peran orang tua yang cukup untuk memberikan pengetahuan anak sejak dini terhadap kasus-kasus seperti ini. Apa itu sodomi, apa itu bagian-bagian mana yang mereka sebetulnya tidak boleh disentuh seperti itu. Ini masih merupakan suatu tabu ya untuk pendidikan seks pada anak sejak dini. Pendidikan seks misalnya untuk anak usia 1 tahun itu baru mengenal tentang tubuhnya ya. Ini yang belum pernah diberikan dan ini masih dianggap suatu tabu. Namun sekarang ini sudah harus dijelaskan dan dijelaskan secara fakta, secara nyata bahwa anak laki-laki, anak perempuan adalah berbeda dari jenis kelaminnya. Kemudian ini yang boleh
pegang, ini yang tidak boleh, itu harus ditanamkan di sekolah, di dalam keluarga gitu. Nah ini yang belum ada di dalam keluarga itu, sehingga banyak orang tua yang ketika mampu mempunyai uang menyerahkan semua sekolah di masyarakat, menyerahkan untuk memberikan suatu media-media elektronik sebagai alat komunikasi, namun informasi-informasi tentang pornografi justru anak itu dapatnya di sana. Oke, baik. Ke Pak Erlangga dulu, ini kita lihat anak-anak di bawah umur, apakah bisa disodomi karena memang pihak orang tua belum mendidik anak-anak tentang bahaya sodomi, begitu? Bisa jadi memang karena anak tidak tahu tentang resiko sodomi, tapi bisa jadi karena memang dipaksa oleh orang lain, terutama orang dewasa. Karena yang tahap pertama anak itu bisa menjadi korban itu biasanya paksaan. Sudah itu kemudian terjadi kognitif ya, karena memang mungkin karena sudah terbiasa dan kemudian terjadi awalnya mungkin jadi korban, habis itu kemudian mereka bisa menjadi pelaku juga di saat mendatang. Ini makanya korban sodomi itu kebanyakan ya, atau banyak juga yang kemudian akhirnya mereka bisa menjadi pelaku ya. Ini harus kita antisipasi ke depan. Kalau memang kondisi temanya adalah darurat ya terhadap anak, ya berarti ya sekarang kita harus buat strategi bagaimana mengantisipasi, strategi untuk melakukan pencegahan terhadap kondisi anak bisa menjadi korban kekerasan seksual dan anak-anak dieksploitasi oleh orang dewasa untuk kepentingan orang dewasa, kan gitu ya. Nah tentu harus ada strategi-strategi yang bagus, yang komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah, melibatkan semua pihak ya. KPAI mungkin komisioner yang bisa menjadi menyiapkan konsep-konsep bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak ya, yang secara konseptual dan bisa diukur, bagaimana pengukuran darurat terhadap anak itu, darurat terhadap kekerasan anak itu bisa dieliminasi secara gradual atau barangkali mungkin secara total ya. Nah metodologi bagaimana parameter-parameter yang bisa mengaplikasikan tadi agar bisa terkurangi dari waktu ke waktu. Kalau kondisinya seperti yang ada sekarang akan selalu menjadi anak menjadi darurat terus ya. Oke, ini terlihat dari beberapa kasus, kita lihat salah satunya yang mencuat di Sukabumi seperti yang dilakukan oleh Emon, itu ada hampir sekitar 120 lebih begitu ya, 115 ya atau lebih. Itu kita lihat apakah 115 ini akan menjadi nantinya akan menjadi pelaku karena begitu banyaknya, atau harus bagaimana? Dan itu baru satu kasus, belum lagi kasus-kasus yang lain sebetulnya tidak terblow up oleh media. Silakan Ibu. Jadi ini anak menjadi korban pelaku dari orang dewasa. Nah ini tentu trauma panjang. Jadi dampaknya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendeknya itu kalau secara fisik itu ada suatu kerusakan dalam organ tubuh, misalnya pendarahan, infeksi. Nah itu yang akan jelas itu terjadi. Kemudian jangka panjangnya itu ada dampak psikologisnya, mentalnya. Nah kalau misalnya timbul suatu penularan perilaku, saya bilang bisa anak ini menjadi menirukan. Kalau menjadi anak ini menjadi yang trauma panjang, stres, depresi, tentu akan terhambat perkembangannya, terutama adalah mentalnya. Sementara dalam ketahanan nasional itu salah satu upaya adalah menyiapkan generasi yang berkualitas. Nah, generasi yang berkualitas tentu dari anak ini sebagai pengganti generasi penerus itu. Oke, Pak Erlangga, ini kalau kita lihat kasus ini terjadi sebetulnya sudah lama dan terblow up hanya karena satu masalah yang di salah satu sekolah internasional itu. Mengapa ini bisa tidak terblow up sejak dulu? Dan itu kasus sudah lama dan mengapa baru sekarang pada ribut-ribut seperti itu? Anda melihatnya? Ini fungsi media itu sebagai kontrol sosial. Jadi kita bersyukur atau berterima kasih kepada media yang bisa membuka katup ya kekerasan yang selama ini tercover ya oleh mungkin karena rasa malu, karena gengsi, karena image ya. Tapi kemudian dengan adanya kasus Jakarta International School, lalu kemudian orang mulai perlahan-lahan berani untuk menyampaikan, karena mungkin orang selama ini menganggap bahwa persoalannya adalah persoalan tabu. Tetapi kalau dari waktu ke waktu kemudian dibiarkan begitu saja, akan berapa ratus atau akan berapa ribu lagi anak yang menjadi korban. Dan terus dari waktu ke waktu, kalau ketika anak itu sudah menjadi korban, maka akan mendapat trauma. Ya, penyelesaian trauma itu tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tentu anak-anak itu membutuhkan kasih sayang orang dewasa ya, yang mesti mereka mendapatkan perlakuan baik
justru mendapatkan perlakuan. Tapi tidakkah sebetulnya memang itu sudah sebuah kasus kriminal dan ada yang menganggap masih seperti tabu begitu, padahal itu juga sebuah kasus kriminal. Mungkin seperti ada yang mengatakan juga begini, seandainya ini hanya seorang anak oleh anak Bapak RT di desa mana yang tidak kelihatan, mungkin tidak akan terblow up ini begitu. Jadi seperti ada meremehkan jika siapa yang mengalami penderitaan itu. Mengapa demikian? Iya, memang di dalam ada kriminal statistik, ya, angka perkosaan, angka kekerasan terhadap anak-anak, angka kekerasan terhadap perempuan itu dark number-nya tinggi, ya. Contoh kasus misalnya berapa banyak yang kasus Emon itu di sekitar kita banyak sekali, bukan hanya Emon, ya. Cuma barangkali mungkin karena pertimbangan sosiologis orang kemudian tidak berani mengemukakannya. Ya, dan juga media juga ketika orang tidak ada mengeluh, pasti media juga tidak akan pernah bisa mengungkap, kan gitu. Ini karena ada keluhan, karena ada problem, ya, yang di masyarakat yang dikeluhkan lalu kemudian terdengar, ya, oleh media. Makanya ini media itu juga jangan dianggap juga punya fungsi negatif, tetapi di sisi yang lain lebih banyak positif. Media sebagai social control, media sebagai edukasi, media juga sebagai cultural transmission, media juga sebagai hiburan. Baik, kalau kita lihat Pak, apakah harus selalu media yang mengontrol? Di manakah lalu peran pemerintah yang seharusnya juga lebih tahu dan mengontrol semuanya? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0215155111. Kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Kita lanjutkan segmen dialog. Langsung saja, sebelum saya bertanya terkait tadi yang saya katakan tentang fungsi pemerintah yang bisa mensosialisasikan para warganya, ini saya tanya dulu terkait dengan seorang ibu. Di sini peranan seorang ibu sangat penting. Tidakkah seorang ibu ini seharusnya mengajari serta mendidik anaknya, memberi pengetahuan? Menurut Anda seperti apa fungsi ibu di saat ini? Ya, ibu itu kan yang mengandung anak, tentu orang yang paling pertama, paling dekat dengan anak. Sehingga harus tahu dan ada ikatan suatu batin. Itu sudah suatu otomatis itu menjadi pendidik. Usianya menikah itu pasti pendidik. Nah, ini harus dipersiapkan. Kenapa ibu-ibu tersebut tidak memberitahu pengetahuan? Nah, ini ada beberapa perbedaannya. Misalnya ada ibu yang tidak sekolah, ada ibu yang pendidikannya tinggi. Nah, yang tidak sekolah membiarkan anaknya karena tidak tahu apa yang harus diberikan kepada anak dalam pendidikan di rumah. Ibu yang mampu, uangnya ada, ekonominya bagus, pendidikannya ada, tetapi menyerahkan keseluruhan pendidikan kepada sekolah, sehingga hanya melalui telepon di mana anak ini, sehingga tidak ada suatu. Jadi sebetulnya peran ibu yang sebetulnya justru tidak ada di situ, ya? Ya, jadi ada suatu kepentingan masing-masing, sehingga kebutuhan anak akan kasih sayang, kebutuhan anak akan suatu perhatian, itu yang tidak kelihatan. Mungkin mah minta handphone dibelikan, tetapi anak ini perlu ada suatu empati, perlu ada suatu ketika pulang dari sekolah cerita, "Ma tadi di sekolah begini pelajaran itu perlu didengar." Jadi empati dari ibunya ini yang sekarang ini sudah mengalami satu krisis, saya kira. Mengapa Anda melihat para ibu-ibu ini jika yang satu ekonominya rendah, akhirnya mereka tidak memiliki pendidikan, akhirnya tidak tahu cara mengajari anak, dan ibu-ibu yang justru banyak uangnya, mereka malah justru sibuk sendiri, atau bahkan yang orang-orang kaya selalu menderita broken home. Nah, ini seperti apa Anda melihatnya bisa seperti itu? Dari situ kesenjangan dalam interaksi antara ibu dengan anak, tidak terjalin pembentuk suatu interaksi dan komunikasi antar manusia, antar ibu dengan anak yang satu dengan anak yang lain kan beda ini. Jadi komunikasi antar anak ini yang harus melihat ibu, anak itu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, ini yang kadang-kadang orang tua juga tidak tahu, sehingga menyerahkan semua kepada pihak-pihak lain untuk mengasuh. Pola asuh ini yang harus ditanamkan. Jadi antara ayah dan ibu di rumah, bagaimana membentuk suatu pola asuh, terjadilah suatu kemitraan di sini.
bukan sejajar ya, tetapi kemitraan. Oke, jadi semua ini terpulang lagi kembali kepada seorang ibu, peranan seorang ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, menyusui, dan mendidik seorang perempuan berarti mendidik dua generasi, karena memang seorang anak ini berbicara bahasa ibunya, seperti apa ibunya, begitulah anaknya. Ya, betul itu, karena di rumah kan pasti bahasa ibu, dari kultur apa pasti bahasa ibu. Oleh karena itu juga kemitraan dengan ayah ini harus dibentuk dalam suatu manajemen rumah tangga itu, mungkin tidak hanya ibu semua, tetapi ayah juga punya peranan yang baik sekali, sehingga saya katakan ini adalah kemitraan dalam membangun suatu keluarga yang bahagia. Kembali lagi, baik ke Pak Erlangga, Mas Diana, ini kita lihat bahwa tadi kembali lagi kepada ibu yang mengajarkan, ada ibu yang tidak berpendidikan karena memang ekonominya yang kurang mampu, ada juga ibu-ibu yang sudah luar biasa hebat tapi justru belum bisa memberikan tanggung jawabnya kepada anaknya. Lalu seperti apa Anda melihat dari pemerintah sendiri, apakah sudah cukup memberikan edukasi kepada para ibu-ibu ini? Apakah ini tidak termasuk kepada kelalaian? Pemerintah kita belum progresif ya, membangun ya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Jadi menurut saya itu sekarang sebaiknya pemerintah menyiapkan bukan hanya konsep ya, konsep kan bisa dibantu oleh tim ahli ya, tapi barangkali menyiapkan berbagai macam suprastruktur dan juga infrastruktur yang cukup untuk bisa mendorong adanya terjadi penurunan anak-anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan terus ya, karena pemerintah juga tidak punya pola yang sistematis, sehingga kemudian ini akan terus bergulir bola salju, dan kemudian kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi pun tidak akan pernah diungkap seperti bola salju. Sekarang kasus JIS, kasus Emon, segala macam itu cuma permukaannya saja, tapi yang kedalamannya kita tidak tahu, bahwa mungkin saja di sekitar kita juga banyak yang pernah menjadi korban, tetapi kemudian karena mereka malu untuk mengungkapkan. Ini informasi terkait dengan hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan dimulainya gerakan anti kekerasan seksual terhadap anak, yang mengatakan keputusan itu diambil setelah rapat terbatas. Dan langkah pertama akan melakukan sosialisasi dan program edukasi. Kok baru sekarang? Begitu ya? Ya, jadi Anda melihatnya bagaimana? Jangan cuma lip service ya. Itu betul-betul harus terukur. Jadi kalau memang buat sebuah gerakan anti kekerasan, ya sebagai sebuah gerakan tentu harus ada langkah-langkah nyata dan langkahnya. Jadi langkahnya apa? Ya, lalu kemudian SDM-nya siapa yang dipakai? Lalu kemudian perangkat-perangkat yang dipergunakan apa? Lalu kemudian metodologinya seperti apa? Jadi betul-betul ini secara simultan, dan kalau memang sekarang cuma hanya sebagai slogan, hanya untuk menyenangkan rakyat banyak ya terhadap kasus-kasus ini yang menjadi korban itu, lalu kemudian akhirnya dianggap semua selesai, kan nggak bisa begitu. Sekarang menurut saya siapkan saja timnya, lalu timnya dibuat tim khusus semacam task force ya, yang ada langsung di tingkat grassroots. Jadi jangan hanya di tingkat elitis, memainkan peranan dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar masyarakat. Contoh ya, sekarang yang menjadi problem yang menjadi rawan itu kan anak-anak jalanan, ya itu diberesin, lalu di kolong-kolong jembatan, lalu kemudian di rel-rel kereta. Anda melihatnya saat ini bagaimana tindak lanjut dari pembersihan anak-anak di jembatan? Kita lihat dari waktu ke waktu mereka tetap berkeliaran, lalu kemudian tidak ada solusi. Lalu yang ada misalnya di peer group yang ada anak-anak itu, apakah ada kelompok pemantau penyelesai berbagai macam problema, ya program yang betul-betul terukur. Oke, baik Pak Mas Diana, kita tahan dulu sebentar, kita akan sapa dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak, dengan Mas Diana, Mbak. Iya, silakan Pak, langsung saja. Iya, begini Mbak, ternyata perhatian kita semua itu terhadap ini, salahnya namanya pras ya, bukan perasaan. Jadi masalah ini tidak ada pendidikan yang selalu mengawasi perkembangan anak di usia dini.
Jadi kelihatannya saya baru muncul komentar setelah ini ada kejadian. Kenapa perkembangan anak yang kita sama-sama tahu ini merupakan bagian penting dari perkembangan anak itu sendiri, itu justru diabaikan, sibuk dengan hal-hal yang barangkali mengarah kepada politik gitu loh. Sedangkan anak ini sendiri ini, kalau saya bilang, kalau saya ini kan selalu berhadapan dengan anak. Kalau kegiatan aktif anak itu sendiri diberi, saya kira hal ini tidak akan terjadi, termasuk kenakalan remaja yang mengarah kepada narkoba, apalagi kejahatan seksual kan gitu. Karena kalau saya bilang ada penanggulangan kenakalan anak, tetapi tidak ada proaktif terhadap hal itu. Saya beri contoh begini Mbak, ketika saya masih muda dulu, maka kegiatan-kegiatan olahraga itu aktif diberikan dan kemudian diberikan bantuan-bantuan pembinaan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kayaknya itu terabaikan sama sekali. Ini penyebab utama dari hal yang ada sekarang. Jadi jangan menyalahkan pelakunya, jangan menyalahkan yang diperlakukan. Tapi secara umum mari kita objektif melihatnya. Oke, begitu, baik terima kasih Pak Muklas di Lampung. Ya, terima kasih atas telepon Anda. Dan kita akan lanjutkan terkait dengan tanggapannya Pak Muklas. Namun ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ada Apa Berita. Masih kami lanjutkan terkait dengan darurat kejahatan terhadap anak. Masih bersama dengan dua narasumber kami. Dan saya lanjutkan ini langsung kepada Bu Titi dulu. Ini Anda melihatnya sebagai komisioner KPAI, apakah sudahkah Anda melihat peran dari Menteri Perempuan yang membuat penyuluhan tentang fungsi ibu? Sudahkah Menteri Pendidikan memberikan gratis dan wajib kepada perempuan untuk tamat SMA bagi yang tidak mampu? Dan kementerian lainnya yang bersangkutan? Ya, saya kira setiap menteri pasti sudah ada program. Kemudian juga lembaga-lembaga masyarakat itu sudah banyak sekarang itu dengan pemberdayaan perempuan, itu perlindungan anak itu banyak sekali gitu. Namun yang penting itu bagaimana memberikan suatu kekuatan karakter yang kuat, yang kokoh kepada anak ini untuk bisa menanamkan bagaimana dia bisa mempunyai ketahanan diri, ya, bisa mempertahankan diri. Itu yang perlu ditanamkan kepada anak. Apa salah satunya yang bisa membuat ketahanan diri terhadap? Ketahanan diri misalnya kalau anak itu sudah bisa menjaga diri, jadi diri dalam arti fisiknya itu mungkin 1 tahun sudah bisa. Oh ini kalau ini panas berarti tidak boleh dipegang. Oh ini tidak boleh dipegang. Ini merupakan anggota-anggota tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Itu harus diajarkan. Apakah ada kurangnya unsur agama di sini juga, Ibu? Ya pasti, karena agama itu kan merupakan suatu pendidikan spiritual yang harus ditanamkan. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan, tetapi makna-makna apa yang diajarkan itu yang harus diberikan secara ini. Arti-artinya itu diberikan kepada anak semua. Gitu. Oke, Pak Mas Diana, apa yang harus dilakukan ke depan oleh masyarakat, terutama kepada ibu-ibu untuk terjauh dari anak-anak ini, dari kriminal, pedofil, kejahatan anak membunuh anak, dan berbagai macam kejahatan lainnya? Ya, jadi anak tuh harus dilindungi. Kalau suruh mempertahankan diri susah, karena anak itu dia memang menjadi korban murni yang harus dilindungi oleh orang dewasa. Meskipun sebenarnya kita perlu memberikan kesadaran kepada anak kapan dia akan menjadi korban kejahatan, dan dia bisa meminta perlindungan orang lain, ya, atau orang dewasa yang lain, terutama misalnya orang tua atau orang yang sangat dekat dengan itu. Oleh karena itu menurut saya sekarang setiap komunitas atau setiap keluarga betul-betul harus dibangun pengetahuan untuk mencegah dan mengantisipasi kalau terjadinya kejahatan terhadap anak, ya. Lalu juga yang kedua itu harus diberikan kesadaran, ya, jadi kesadaran kepada orang tua, ya, untuk bisa memberikan penjelasan kepada anak. Lalu juga kesadaran terhadap anak akan bahaya menjadi korban. Jadi setiap saat dia akan bisa menjadi korban. Oleh karena itu memang pencegahan yang paling dini adalah untuk mengetahui gerak-gerik orang lain yang kemungkinan misalnya pedofil. Pedofil itu kan rata-rata mereka itu ingin dekat sama anak-anak, dan rata-rata mereka dekat sama anak-anak. Nah ini juga jangan terlalu percaya sama orang lain. Itu harus ditanamkan. Kasus banyak pamannya sendiri yang justru mempedofil keponakannya, itu juga banyak kita temui, dan bahkan ada sebuah buku yang menjelaskan tentang hal itu, karena orang tuanya yang broken home
tidak adanya kasih sayang terhadap anak ini, akhirnya seorang paman yang memberikan kasih sayang, tapi pamannya itu memanfaatkan ya. Betul, pedofil itu rata-rata dekat dengan anak. Dia bisa orang lain yang dekat, misalnya bisa gurunya, bisa juga pamannya, bisa juga orang tuanya, ya bisa juga kakaknya dan sebagainya. Nah ini yang harus kita bangun sebuah gerakan ya, gerakan jangan sampai kemudian orang dewasa dari waktu ke waktu menjadikan anak sebagai mangsa atau sebagai korban orang dewasa, yang semestinya mereka harus punya kesadaran bahwa bangsa ke depan itu harus memberikan perlindungan terhadap anak. Tapi ini bukan slogan, ini harus terukur. Cara mengukurnya gimana? Di lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah, maka itu harus dirumuskan, harus dibuat langkah-langkah pencegahan ya terhadap siapa? Ya, terhadap guru, apa yang harus dilakukan oleh guru, yang harus dilakukan oleh murid ya. Lalu kemudian di komunitas, di tempat-tempat bermain atau teman-teman bermain, itu juga harus betul-betul terprotek. Jangan saya menjadi korban kayak robot gedek, kayak Emon ya, atau Babe dan lain sebagainya kan gitu ya. Ini kasus-kasus ini akan terus terjadi kalau saja orang tua atau misalnya LSM atau misalnya tokoh masyarakat tidak peduli terhadap mereka. Pak, ini yang tersisa sekarang ini adalah para korban yang kita takutkan akan kedepannya seperti pelakunya begitu ya. Apakah yang harus diedukasi itu hanyalah si anak-anak kecil ini, tidakkah para korban juga yang akhirnya ini seperti apa harusnya diedukasi ketika mereka sudah merasa terzolimi, dan para pelaku yang mungkin akan menjadi calon-calon pelaku lainnya, kita tidak tahu begitu. Bagaimana untuk mengetahui ini? Ini treatmentnya panjang dan harus tahu karakteristik masalah yang dihadapi anak, karakteristik trauma yang dihadapi anak itu harus dipilah-pilah, dan treatmentnya nggak bisa digebjauh ya, disamaratakan semua. Jadi ini anak ini treatmentnya seperti ini karena tingkat stres atau tingkat traumanya begitu sangat tinggi. Ini yang mungkin traumanya bentuknya lain. Itu harus dianalisis dan harus diteliti. Jadi jangan sampai kemudian dianggap rata. Tapi lagi-lagi harus ada keterlibatan orang dekat yang bisa mentreatment itu. Jadi ada orang ahli, ada orang yang dekat dengan korban. Nah ini dipadukan. Ada satu tempat yang kondusif. Kalau memang dia ditreatment di keluarga, maka keluarganya juga kondusif. Jangan kemudian keluarga itu jadi keluarga berkondom kan gitu ya. Jadi harus ada. Nggak akan nyambung juga ya. Baik. Baik Ibu, dalam hal ini bagaimana peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melihat ke depannya? Sepertinya saya juga sempat melihat banyak informasi dari KPAI yang melakukan banyak hal. Namun secara konkretnya apa ke depannya akan dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Ya, tentu dalam hal ini ada untuk tumbuh kembang anak. Itu yang terus harus potensi yang harus dikembangkan, kemudian perlindungan kepada semua gerak-gerik anak. Jadi dalam hal ini orang tua memberikan suatu pengawasan, kemudian sekolah, guru memberikan pengawasan yang ketat gitu, kemudian undang-undang kepada pelaku itu ya tentu harus berikan suatu hukuman yang paling berat. Termasuk gerakan konkret dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mungkin Ibu tadi seperti cerita belusukan-belusukan atau bagaimana? Jadi kami ada beberapa bidang di komisioner, setiap bidang itu ada suatu action yang dilakukan melihat kepada kasus-kasus yang terjadi, baik itu yang datang kepada KPAI untuk melaporkan, ataupun yang ada suatu isu-isu yang terjadi, itu kita datang ke sana sehingga melihat betul-betul apa yang ada, baik itu anak yang korban dengan narkoba ataupun dengan kekerasan kejahatan seksual, itu kita datangin semua gitu. Sehingga dari tadi dikatakan oleh Pak Erlangga itu sehingga tahu kasusnya yang terjadi, karena kasusnya sama, perbuatannya sama, tetapi dampak kepada anaknya itu tidak sama. Sehingga harus ada suatu assessment yang harus dilakukan, kemudian untuk melakukan suatu langkah-langkah rehabilitasi apa yang harus diberikan kepada anak, kemudian konseling apa yang harus diberikan kepada anak. Ini yang harus melibatkan berbagai unsur untuk istilahnya penyembuhan secara psikisnya. Oke, baik. Ke depan mungkin seharusnya memang harus ada sosialisasi kepada para ibu dan juga keluarga, harus menjadi keluarga yang harmonis, masyarakat, dan juga pemerintah kita harapkan bisa ikut peran serta juga. Terima kasih. Masyarakat juga. Iya, masyarakat betul sekali. Harus ikut peran serta juga. Terima kasih Ibu Titi Haryati dan juga Pak Erlangga Masdiana sudah hadir bersama kami di JOK TV memberikan informasinya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.